Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam seri pengajaran singkat Meditasi Kristiani. Saya, Buder Bayu CSA dari Keuskupan Agung Semarang. Hari ini kita akan mendalami sebuah tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu tradisi kontemplatif. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali kebersamaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini merupakan surat ke-44 dalam buku Weekly Teaching Jilid 1. Tema ini mengupas tentang akar meditasi Kristiani dalam tradisi kontemplatif Gereja Katolik. Nah, sebenarnya ketika kita mulai bermeditasi, kita telah masuk ke dalam sebuah tradisi yang kaya dan panjang. Sebuah tradisi doa yang disebut doa kontemplatif. Dengan demikian, doa kontemplatif dan meditasi Kristiani bukanlah sesuatu yang baru dalam pengalaman Kristiani, tetapi itu berakar secara mendalam dalam tradisi Kristiani kita. Meskipun demikian, banyak orang yang kehilangan sentuhannya dengan tradisi doa kuno ini. Penulis dari surat ke-44 dalam Weekly Teaching ini adalah Kim Nataraja. Beliau adalah mantan direktur dari The School of Meditation, Komunitas Mondial Meditasi Kristiani, selama 17 tahun, yaitu dari 1999 sampai 2016. Kim Nataraja tinggal di Inggris, dan dia telah menulis beberapa buku yang berkaitan tentang meditasi Kristiani. Di antaranya adalah buku Dancing with Your Shadow. Nah, dari sekian banyak tradisi kontemplatif dalam gereja, Kim memilih beberapa tokoh dan buku-buku sebagai referensinya. Yang pertama adalah Santa Teresa dari Avila. Ia adalah seorang biarawati dari Ordo Karmel yang hidup pada abad ke-15. Meskipun dia ini adalah seorang biarawati Karmelit, namun dalam 20 tahun pertama perjalanan spiritualnya, ia sangat dipengaruhi oleh seorang rahib Fransiskan yang menganjurkan berdoa dengan mengulang sebuah frasa rohani. Dengan cara itu, Santa Teresa dituntun dari doa diskursif atau doa yang menggunakan pikiran, angan-angan, dan kemampuan untuk berefleksi, menuju doa yang dia sebut doa hening, atau bahkan doa persatuan. Santa Teresa merupakan sahabat rohani Santo Yohanes dari Salib. Nah, mereka berdua ini sering kali sharing pengalaman rohani melalui surat-surat. Dan salah satu pengalaman rohani yang ditulis Santa Teresa dibukukan dan diterbitkan dengan judul Puri Batin.
Jalan doa ini bercirikan dengan meningkatnya kedalaman keheningan dan ketenangan batin. Inilah jalan untuk membuka hati pada Allah di dalam doa. Dan sekali lagi, penekanannya adalah pada pengulangan sebuah frasa doa yang menuntun pada keheningan batin dan kesendirian. Salah satu nasihatnya yang banyak dikenal dalam hal doa adalah berdoa bukanlah soal banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Kim juga mengambil referensi tradisi kontemplatif dari gereja timur, seperti misalnya gereja ortodoks timur. Dari tradisi itu muncul doa Yesus, yang kisahnya sudah diterjemahkan oleh Romo Frans Harjawiyata. Beliau adalah seorang biarawan terapis, dan bukunya itu dibukukan oleh penerbit Canisius dengan judul Berdoa Tak Kunjung Putus. Buku itu mengisahkan tentang perjalanan seorang petani Rusia yang suatu saat ia begitu tersentuh oleh surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika yang mengatakan, bersukacitalah, berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Yesus bagi kamu. Berdoalah senantiasa di dalam bahasa Inggris, kitab suci bahasa Inggris itu ditulis prayer without ceasing. Atau terjemahan tepatnya adalah berdoa tak kunjung henti atau berdoa tak kunjung putus. Nah, petani Rusia itu ingin mencari tahu, apakah mungkin orang bisa berdoa tanpa henti dan bagaimana caranya? Ia lalu berkelana untuk mencari guru yang bisa membantunya menjelaskan doa semacam itu. Lalu singkat cerita, ia akhirnya sampai pada sebuah biara di pinggiran Mesir dan berjumpa dengan seorang abbas yang memberinya tasbih dan mengajarinya untuk mengulang kata Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Dia diminta untuk menghitung dengan tasbihnya. Awal mulanya 3.000 kali. Kemudian setelah dia bisa, ditingkatkan menjadi 6.000 kali. Kemudian 10.000 kali dan akhirnya 12.000 kali. Dia terus melakukannya dengan tekun sambil melanjutkan perjalanannya. Nah, lalu pada satu titik ketika dia tidak sedang memegang tasbihnya, ketika dia sedang makan, bekerja, lalu ia menyadari bahwa kata itu terus bergema di dalam hatinya, mendatangkan keheningan dan kedamaian. Kata itu lalu menjadi kata yang pertama muncul di dalam benaknya ketika ia terbangun dari tidur, dan menjadi kata yang terakhir yang terucap dalam batin ketika beristirahat hendak tidur. Nah, akhirnya dengan cara itu membuatnya menyadari kehadiran terus-menerus Allah di dalam hidupnya. Dan doa itu berkembang menjadi sebuah doa batin.
Nah, dalam perjalanan, kemudian rumusannya menjadi pendek dan disebut doa Yesus. Lalu doa Yesus ini mulai populer di abad 18 dan merupakan kelanjutan dari doa Gereja Timur yang dikenal sebagai doa hati. Dan sekali lagi, sama seperti pengalaman Santa Teresa dari Avila, penekanannya adalah pada pengulangan sebuah frasa doa yang akan menuntun sang pendoa pada keheningan batin dan kesendirian. Kemudian Kim mengajak kita mundur lagi ke belakang. Ada tokoh yang dikenal sebagai Yohanes Cassianus yang hidup pada abad keempat, tepatnya tahun 360 sampai 435. Yohanes Cassius ini adalah seorang pertapa. Ia bersama sahabatnya Germanus melakukan perjalanan ke Bethlehem untuk mencari guru, mencari pengajaran dan kebijaksanaan rohani. Nah, pencariannya itu menghantarkan dia sampai di biara di padang gurun Mesir. Di sana ia bertemu dengan Evagrius dan Abbas Ishak. Seluruh pengalaman rohaninya itu ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul Konferensi-Konferensi. Setelah itu, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke Konstantinopel. Di sana ia ditabiskan menjadi diakon oleh Yohanes Chrysostomus. Kemudian ia ke Roma, dan di Roma ia ditabiskan menjadi seorang imam. Lalu ia mendirikan 2 buah biara, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Nah, dari sinilah ajaran doa batin dari padang gurun menyebar ke barat, memasuki Irlandia, yang kemudian menginspirasi Pater John Min. Nah, salah satu kutipan bukunya adalah biasakan pikiran senantiasa berpegang pada formula ini sampai ia mengakar kuat karena digunakan secara terus-menerus. Dan formula itu atau kata itu akan menyingkirkan dan menolak bermacam-macam pikiran dan membatasinya hanya pada kata tunggal tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-15 ada sebuah buku yang berjudul The Cloud of Unknowing. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya penulis buku tersebut. Buku ini kalau dibaca itu seperti tulisan seorang imam yang mengajarkan hidup rohani kepada muridnya. Salah satu ajarannya adalah mengenai doa batin. Jika engkau ingin mengumpulkan seluruh keinginanmu dalam satu patah kata sederhana, sehingga budi dapat menahannya dengan mudah, pilihlah kata yang singkat. Lalu tancapkanlah kata itu di dalam budimu, sehingga akan tetap berada di situ apapun yang terjadi. Dan kata itu akan menjadi pembelaanmu dalam konflik dan dalam damai. Pakailah itu untuk memukul pada awan kegelapan di atasmu dan untuk mengalahkan semua pelanturan. Lalu ada seorang biarawan terapis yaitu Thomas Keating yang hidup di abad 20. Ia lahir tahun 1923
dan meninggal baru 3 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2018. Ia mengajarkan tentang centering prayer yang terinspirasi dari buku The Cloud of Unknowing tadi. Pengarang The Cloud of Unknowing yang mengungkapkan latar belakang semua pengajaran tradisi mistik Kristiani, yaitu kita harus melepaskan pikiran dengan berfokus pada kata kita. Lekatkan pada pikiranmu sehingga akan tetap berada di sana apapun yang terjadi. Nah, inilah benang merah dari tradisi kontemplatif ini. Lalu kita bertemu dengan Pater John Min yang mendirikan komunitas meditasi Kristiani. Ajarannya tentang meditasi Kristiani atau doa hening itu sangat sederhana yang bisa dirangkum hanya dalam 3 huruf. Say your mantra atau ucapkan kata doamu. Ucapkan mantramu apapun yang terjadi. Nah, semua pembimbing rohani yang telah disebut tadi merupakan bagian dari yang disebut tradisi mistik via negativa, yang artinya Allah tidak dapat diketahui dan diungkapkan bagi kekuatan penalaran akal kita yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kita perlu melepaskan pikiran, semua pikiran, baik itu tentang hal-hal duniawi maupun hal-hal rohani, untuk menjadi lebih terbuka pada Tuhan. Seperti kata Santa Teresa dari Avila, berdoa bukanlah soal banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Sehingga penekanannya adalah pada kasih, pada hati. Bukan di sini, bukan di pikiran. Pada pengulangan doa Anda dengan kasih dan dengan setia. Nah, jadi dari surat ke-44 ini kita bisa mengambil inspirasi dari sumber yang berbeda-beda. Tetapi kita semua terlibat dalam menghubungkan kembali orang pada jalan spiritual dengan cara berdoa yang membawa kita kepada keheningan dan kesadaran akan hadirat Allah di dalam hati kita. Semoga pengajaran singkat hari ini bisa membantu kita untuk lebih memahami tentang akar meditasi Kristiani yang ada dalam tradisi kontemplatif yang merupakan kekayaan gereja Katolik. Nah, sekarang sebaik apapun pengajaran tentang meditasi, kalau itu semua tidak membuat kita lebih tekun di dalam praktek, maka tidak ada gunanya. Maka marilah sekarang kita masuk di dalam praktek doa hening. Mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk masuk di dalam keheningan dan menyadari kehadiran Allah di dalam hati kita. Mari kita mengambil sikap duduk dengan punggung tegak namun tetap rileks. Mari kita awali meditasi kita dengan doa pembuka. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu.
bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian pengajaran singkat meditasi pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, berkah dalam.